Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan 10 pada materi jaringan komputer satu ini. Di materi ini kita akan membahas tentang routing, di mana di mana nanti diharapkan dapat menguasai tentang definisi dan tujuan utama dari routing itu sendiri di dalam jaringan komputer. Lalu dapat mengidentifikasikan fungsi dan peran router sebagai perangkat layer. Di sini kita masih menggunakan layer OSI layer. Lalu yang ketiga, itu dapat membedakan antara starting routing dengan dynamic routing. Lalu selanjutnya yang keempat itu dapat menjelaskan konsep dasar dari algoritma yang umum digunakan pada routing, yaitu dari RIP, OSPF, EIGRP, BGP, dan yang lainnya. Lalu diharapkan juga kita dapat menganalisa bagaimana router itu membangun dengan menggunakan routing table. Dengan routing table itu akan diteruskannya suatu paket ke tujuannya gitu. Lalu yang keenam, dapat mengimplementasikan konfigurasi dari routing yang sederhana. Itu kita coba praktekkan, dipraktekkan dengan hal yang sederhana. Routing ini masih masuk ke dalam OSI layer yang ketiga, yaitu network. Seperti kita lihat tabel dari layer ini, di mana router, IP, ICMP termasuk pada layer network di OSI layer. Ya, ini contoh dari routing. Nah, routing ini dia analogikan seperti sama semisalnya kita analogikan seperti kantor pos ya ini. Setiap bagian negara atau daerah kantor posnya itu adalah router. Misalnya router satu, router 2 bagian daerah mana, router 3 bagian dari mana. Nah, ini setiap router itu berbeda jaringan dengan router yang lain, tapi mereka saling terkoneksi. Nah, kenapa dia bisa koneksi? Nanti kita akan coba pelajari dengan menggunakan algoritma atau dengan menggunakan apa setelah ini. Yang perlu kita ketahui mengapa dan apa tujuan untuk membuat router atau routing dalam suatu jaringan. Jadi kalau kita analogikan seperti sebuah sistem pos global, kalau di sistem pos itu, router itu mirip dengan kantor pos itu sendiri, di mana di setiap kota atau negara ia menerima suatu paket atau data ya, lalu dibaca alamat tujuannya dan diputuskan untuk dikirim ke kantor pos mana lagi. Yang selanjutnya paket itu akan harus dikirim, lalu ditujukan terakhir itu ke hostnya masing-masing atau ke rumah masing-masing. Sedangkan routing itu sendiri adalah prosesnya, gitu ya. Proses di mana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Ya, jadi dia melintas berbagai jaringan yang berbeda. Jadi routing itu membaca jalur yang mana yang terbaik untuk dikirimkan sebelum paket itu masuk ke dalam pipe, masuk ke dalam pipe apa ya, pipe jalur jalur itu sendiri. Lalu mengapa routing sangat penting? Karena konektivitas global tanpa routing internet tidak akan ada. Jadi semua perangkat hanya bisa berkomunikasi di jaringan lokal mereka saja. Jadi kalau jaringan tersebut mau keluar dari jaringan lokal mereka sendiri itu menggunakan router. Kalau dilihat dari efisiensinya, router itu menemukan jalur terbaik atau tercepat atau terpendek untuk mengirimkan data. Kalau dilihat dari sisi fleksibilitas
dan skalabilitas, internet dapat terus tumbuh dan berubah tanpa mengganggu komunikasi yang memang sudah ada sebelumnya. Lalu router dapat beradaptasi dengan perubahan topologi-topologi yang terus ada dan bertambah. Router juga dianggap sebagai perangkat pahlawan di layer 3 karena dari sebuah perangkat jaringan beroperasi pada layer 3 dari model OSI. Jadi fungsi utamanya itu meneruskan paket data antar jaringan komputer yang berbeda. Karakter kuncinya memiliki banyak interface atau port dan setiap interface terhubung ke jaringan subnet yang berbeda. Setiap interface memiliki alamat IP address unik sendiri yang merupakan pintu dari subnet itu sendiri atau gateway default yang terhubung ke interface tersebut. Lalu menggunakan alamat IP untuk membuat keputusan untuk apakah paket ini diteruskan atau mau diteruskan ke mana. Nah, dari situ router itu juga dapat membangun dan memelihara routing table. Dari sini kita melihat routing table yang di atas ini bisa dilihat ada destination network, next hub-nya, lalu metricnya, lalu interface. Yang kita harus ketahui itu destination network itu adalah jaringan tujuan sebelumnya alamat IP jaringan subnet yang ingin dicapai dibaca dulu di mana yang ditujukan dengan netmask-nya, lalu dia lompat lagi ke berikutnya dengan menggunakan next hop. Next hop itu ada beberapa IP address yang dilalui. Nah, dilalui itu dinamakan next hop sebelum masuk ke destination network. Alamat IP router berikutnya dijalur ke jaringan tujuan. Tapi bisa juga selain itu di directly connected jika jaringan tujuan langsung terhubung ke router ini. Nah, kalau sedangkan kolom metrik ini ada 1210 12 itu adalah biaya atau jarak untuk mencapai jaringan tujuan. Router itu sendiri akan memilih jalur dengan metrik terkecil. Misalnya ada yang 0, berarti dia akan memilih jalur tersebut. Jadi tergantung dari protokol routing, misalnya menggunakan hop count atau RIP, cost dengan OSPF, bandwidth, delay dengan AGRP. Jadi masing-masing algoritma juga ada indikasi-indikasi tertentu yang diambil. Lalu yang keempat itu interface. Dari kolom interface ini ada misalnya di sini gigabit internet. Nah, itu adalah port antarmuka lokal pada router ini yang harus digunakan untuk mengirim paket ke next hop atau ke jaringan tujuan secara langsung. Lalu bagaimana router itu bisa mengisi routing table? Nah, itu kan dari routing table itu bukan kita yang membuat. Routing table yang tadi kita sebutkan ini adalah hasil dari router dalam mengisi routing table. Jadi otomatisasinya dari routing tersebut ya. Nah, untuk melihat bagaimana muncul, kita bisa melihat pertama kita lihat dari directly connected networks, di mana jaringan yang secara fisik terhubung langsung ke router. Router secara otomatis bisa menambahkan informasi ini ke table routing saat interface dikonfigurasi dan diaktifkan. Jadi sebelum dikonfigurasi dan diaktifkan, table routing ini tidak terjadi ya. Setelah kalian itu akan coba mengkonfigurasi router, apakah menggunakan routing, misalnya menggunakan RIP, AGRP yang tadi disebutkan itu, lalu dikonfigurasi dan diaktifkan baru apa routing table itu berproses. Lalu yang kedua adalah static routes. Nah, route ini yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Tadi kan ada dari directly connected networks yang itu dikonfigurasi langsung otomatis dia mendirect gitu ya, mendirect connect. Kalau static
Routes itu dipilih sendiri oleh admin jaringannya secara manual berdasarkan info-info sebelumnya gitu ya yang didapati dari admin jaringan tersebut. Lalu ada lagi dynamic routes. Nah, route yang dipelajari secara otomatis oleh router melalui komunikasi dengan router lain menggunakan protokol routing dinamis. Jadi pada perbedaan dari dynamic dan static. Kalau static dibuat oleh administrasi jaringan secara manual berdasarkan kebutuhan dari sistem jaringan perusahaan tersebut atau dynamic routes yang dimana router ini dapat mempelajari secara otomatis dan lalu dibikin jalur tersendiri mana yang lebih baik. Jadi ada dua pilihan. Itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu tipe-tipe routing static vs dynamic gitu kita bisa lihat di mana ada kelemahan dan keunggulan dari masing-masingnya. Yang pertama misalnya konfigurasi manual oleh admin. Kalau konfigurasi dynamic itu bisa kita lihat dari table itu bisa belajar root secara otomatis dan adaptasinya. Kalau static routing itu tidak adaptif. Jika ada jalur putus, admin harus ubah manual. Sedangkan dynamic sudah pasti dia adaptif, di mana router akan otomatis menemukan jalur baru jika ada perubahan topologi. Dari kompleksitas admin lebih sudah pasti static routing itu lebih tinggi untuk jaringan besar, rendah untuk jaringan kecil. Sedangkan kompleksitas admin dari dynamic routing itu rendah untuk jaringan besar. Awal konfigurasi bisa lebih kompleks. Itu kelemahannya kalau dynamic routing itu konfigurasinya lebih kompleks gitu ya. Lalu di static routing juga itu bisa dilihat dari overhead CPU bandwidth sangat rendah, tidak ada pertukaran routing atau update. Sedangkan dynamic sudah pasti ada overhead CPU lebih tinggi karena ada pertukaran routing update. Dari keamanan sudah pasti static routing lebih aman karena tidak ada update routing yang dipertukarkan gitu ya. Jadi tidak ada open access di static routing. Sedangkan untuk dynamic routing itu ada jalur dibuka tutup itu di mana untuk saling berkomunikasi dengan router yang lain gitu ya. Itu jadi kelemahan dari dynamic routing dan dari keunggulan static routing dari sisi keamanan. Kalau kita lihat dynamic routing itu secara pemilihan jalur itu bisa belajar secara otomatis tanpa konfigurasi manual seperti yang dilakukan oleh routing static routing. Nah, kelebihannya itu bisa dari skalabilitas sangat cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks. Jadi dia akan menemukan jalur-jalur sendiri secara otomatis. Jadi tidak perlu ditulis secara manual satu persatu yang memakan waktu lebih lama lagi. Dari fleksibilitas juga dilihat otomatis beradaptasi dengan perubahan topologi secara otomatis itu jika dari jalur putus atau jalur baru. Dan dari efisiensi admin juga dapat mengurangi beban secara besar gitu ya, karena hanya mengontrol saja. Dan kekurangannya itu membutuhkan sumber daya CPU yang tinggi, yang mahal gitu, karena processingnya itu membutuhkan computing yang high gitu, yang tinggi. Lalu sedikit lebih kompleks untuk dikonfigurasi awal dan berpotensi menimbulkan loop routing jika tidak ada pengelola yang baik atau tidak dikelola dengan baik. Itu dari sisi dynamic routing.
Kalau dari routing itu ada beberapa algoritma yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah IGP atau Interior Gateway Protocol. Ini digunakan untuk routing di dalam satu sistem otonom atau autonomous system. Sering disebutkan di jaringan ya, ES atau Autonomous System. Ini adalah kumpulan jaringan di bawah kendali administratif tunggal, misalnya jaringan kampus, ISP kecil, dan perusahaan besar. Contoh yang menggunakan IGP adalah RIP atau Routing Information Protocol, di mana protokol distance vektor lama sederhana metriknya hanya hop count, cocok untuk jaringan yang kecil ke menengah gitu ya, seperti kampus, ISP kecil, dan perusahaan-perusahaan yang menengah gitu ya. Lalu OSPF atau Open Source First itu protokol link state yang populer, efisien, cepat, konvergen, dan menggunakan metrik cost berdasarkan bandwidth. Cocok untuk jaringan yang menengah hingga jaringan yang besar. Nah, ini kalau yang EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ini adalah protokol yang hybrid dari jarak vektor dan link state proprietary Cisco. Nah, ini adalah dari Cisco dari CCNA yang dikeluarkan protokol EIGRP. Ini sangat cepat, convergent, dan metriknya kompleks daripada bandwidth, delay, reliability, dan load. Lalu yang kedua ada lagi selain dari IGP adalah EGP, Exterior Gateway Protocol, digunakan untuk routing antar sistem sama dengan yang di atas, tapi dia menangani yang berbeda seperti BGP. Nah, contoh BGP adalah BGP Border Gateway Protocol, di mana protokol vektor sangat standar dengan standar untuk internet yang digunakan oleh ISP yang sudah besar menggunakan ini BGP Border Gateway Protocol. Nah, ini juga penjelasan sampai sama. Nah, dalam metric routing juga ada cara untuk memilih route atau jalur yang terbaik. Di sini di gambar sini dijelaskan bahwa ketika host melakukan pengiriman paket ke tujuan, ini adalah prosesnya. Bisa dilihat dari gambar di atas. Yang pertama adalah host mengirim paket. Lalu komputer, dalam hal ini kita sebut host A, ingin mengirimkan paket ke host B di tujuan dalam hal ini. Lalu host A membandingkan IP tujuan dengan IP netmasknya sendiri. Jika berbeda jaringan, host akan mengirim paket ke default gateway-nya, yaitu interface router yang berhubungan dengan subnet host A. Itu masih dalam sisi A ya. Lalu masuk ke router gateway menerima frame atau L2 ya. Router gateway menerima frame layer 2 dari host A, lalu router gateway menghapus header dari trailer layer 2 ke alamat MAC untuk mendapatkan paket layer 3-nya. Lalu yang ketiga, router melihat IP tujuan L3 untuk membaca alamat IP tujuan di read paket, lalu router mencari alamat IP tujuan yang di routing table-nya. Lalu masuk ke router memutuskan jalur, yaitu ke router kedua. Jika ditemukan router ini mengetahui next hop dan interface yang harus digunakan. Namun jika tidak ditemukan root, router akan mengirimkan paket gateway ke last resort atau membuang paket dan mengirim pesan ICMP destination unreachable yang sering kita melakukan ping ya, proses ping suka ada destination unreachable, itu tujuan tidak tercapai gitu, paket tidak terkirim. Lalu yang kelima, router membentuk frame baru untuk meneruskannya. Router membuat frame layer 2 yang baru dengan alamat MAC tujuan dari next hop atau tujuan akhir.
Lalu paket dikirim melalui interface yang sesuai. Ini udah masuk ke router 2. Lalu proses berulang. Paket terus bergerak dari satu router ke router berikutnya sampai mencapai jaringan tujuan akhir atau di dalam hal ini adalah host bay yang dituju ya. Dari situ kita melihat misalnya ada beberapa studi kasus yang kompleks seperti di sini. Di sini kita lihat ada beberapa router, tiga router yang terdiri dari 4 hub suite. 4 hub suite ini terdiri dari 4 jaringan. Yang ini jaringan A, jaringan B, jaringan C, dan D. Nah, dalam skenario ini kita melihat bahwa di jaringan A atau di IP address 192.1.0.24 ingin mengirimkan data server ke jaringan 192.168.3.0 atau C gitu. Nah, ini dari sini kita lihat bagaimana bisa berhubungan. Dan router 2 terhubung langsung ke jaringan B, gitu ya. Router 2 B dan D, bukan C, tapi langsung ke D. Seperti yang dilihat di garis alur titik-titik ini. Lalu sedangkan router 3 itu terhubung langsung ke jaringan C dan D. Seperti yang digambar ini. Nah, kemungkinan jaringan A ini mengirim ke jaringan C melalui router router D gitu ya. Router 3 maksudnya router 3 tapi masuk ke hub suite C, jaringan C. Nah, ini untuk dilanjutkan. Saya kira itu sudah sampai di sini saja materinya dan di sini ada tugas yang dapat dikerjakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.